Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari Minggu dan Senin kita kembali ke turnamen online mingguan kawan yang ada di chess.com yang sudah memasuki minggu ke-12. Sudah berjalan 3 bulan kawan. Minggu ke-11 kemarin kita tidak mengulas game-game yang ada di turnamen online mingguan yang ada di chess.com ini karena berbarengan juga dengan 2 turnamen lainnya. Minggu ke-11 kemarin juaranya adalah Alexei Sarana asal Rusia mengalahkan Andrei Esipenko juga asal Rusia. Dan sekarang di minggu ke-12 ini kawan, kita akan kembali lagi untuk mengulas partai-partai di turnamen ini. Kita akan mengulas satu game di babak Swiss kawan. Yang saya pilih ini adalah gamenya Anish Giri di babak ke-6. Namun sebelum itu, berikut inilah kawan 8 pemain yang lolos ke babak knockout setelah melewati 9 babak Swiss tadi malam. Dalam peringkat poin pertama ada Hikaru Nakamura dengan 6 poin sama dengan poinnya Yanni Boniachi, juga Abdul Satorov, ada juga Amitabh Bhattabai, Alexander Kristoff, Maxim Matlakov, dan Anish Giri ataupun Vidit Santos Gujrati kawan. Nanti Yanni Boniachi akan bertemu langsung dengan Anish Giri, sedangkan Amitabh Bhattabai akan bertemu dengan Alexander Kristoff, Hikaru Nakamura akan bertemu dengan Vidit, sedangkan Abdul Satorov akan bertemu dengan Matlakov. Oke, kita langsung ke permainan yang saya pilih untuk kita ulas. Ini adalah permainannya Anish Giri melawan Igor Kovalenko, yaitu Grandmaster asal Ukraina kawan. Di sini Igor Kovalenko bermain dengan pion C4 pembukaan Inggris, kuda F6, kuda C3, pion E5, dan kuda F3. Di sini kuda C6. Kita temui variasi 4 kuda. Pada posisi ini tadi mungkin kalian melihat bisa mengancam kuda dengan pion, jangan lakukan kawan karena akan diserang kembali dengan kuda ke peta G5. Walaupun biasanya hitam akan membalas dengan pion D5, mungkin terlihat baik-baik saja tapi tak banyak yang memainkan variasi seperti ini kawan. Jika kalian melawan pemain yang lebih kuat, jadi lebih baik kalian melakukan pengembangan para perwira terlebih dahulu atau menguasai peta-peta pusat terlebih dahulu. Di sini tadi Anish Giri memilih dengan kuda C6 melanjutkan pengembangan perwira untuk mengontrol peta pusat juga, dan dilanjut dengan pion G3 berencana Fiacento, pion D5. Pion C pukul pion D5 dipukul balik oleh kuda, mengancam atau menantang pertukaran kuda. Ditolak oleh Igor, melanjutkan pengembangan gajah G2, persiapan rokade, gajah C5. Rokade, selanjutnya pion D3. Untuk menghentikan laju pion ini kawan ataupun membuka diagonal gelap bagi pengembangan gajahnya. Pion H6 jelas mengontrol peta G5 agar gajah ini tidak bergerak ke peta ini kawan. Dilanjut dengan gajah D2. Kuda kembali ke F6, beteng C1 menempati lajur yang sudah semi terbuka, nanti memberikan discover tag bagi gajah. Dilanjut dengan beteng E8. Pion A3 jelas ingin mengancam gajah untuk mendapatkan ruang kawan. Di sini gajah langsung ditarik mundur ke F8. Sekarang kuda bergerak ke E4 menantang pertukaran kuda. Langkah ini tidak terlalu bagus kawan. Walaupun engine menyatakan baik-baik saja juga jika terjadi baku hantam kuda masih bisa dipukul balik oleh pion. Tapi masalahnya pion kalian nanti akan bertumpuk seperti ini. Di sini Anish Giri langsung sikat kuda sehingga pion putih ini bertumpuk di lajur E. Selanjutnya pion A5 untuk menghentikan laju pion B4. Dibalas dengan pion E3 dan menteri hitam F6. Mencoba memberikan tekanan bagi kuda F3. Nanti diikuti gajah bergerak ke G4 bisa jadi. Di sini gajah C3 dan pion A4. Bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik tadi memanfaatkan tempo menggeser beteng untuk mengancam menteri. Menteri ke E2 dan gajah D6. Di sini kuda ke H4. Mencoba bermanuver mungkin ke peta F5 nanti atau menghindari pimpinan dari gajah terang hitam. Ataupun persiapan pion F4 nanti kawan, tidak akan mungkin nanti dipukul balik oleh pion hitam karena posisi menteri kena pin di sini. Dijawab dengan pion B6. Jelas memberikan ancaman serangan tusuk sate di sini kawan. Terlebih dahulu beteng bergeser. Kuda ke A5, selanjutnya kuda ke F5 bukan pilihan terbaik. Pada posisi ini pilihan terbaik bagi putih adalah melangkah dengan menteri ke peta B5 ini bisa jadi. Ataupun pion F4 juga langsung bisa dimainkan kawan. Tapi Igor memilih kuda F5, kuda B3 mengancam beteng, beteng naik ke C2 dan gajah C5. Untuk mencoba memberikan pressure bagi pion E3 ini kawan, untuk mencegah pion F didorong sehingga pion E3 ini akan menjadi lemah.
Tapi langkah ini juga tidak disukai oleh Engine kawan. Engine menyarankan pada posisi ini gajah ini menyerang menteri terlebih dahulu. Apabila menteri mundur ke peta E1 atau bahkan bergerak ke peta H5, coba saja ke peta E1 dulu kawan, maka gajah F8 bisa ditarik mundur, tidak perlu untuk memainkan gajahnya di sini lagi kawan, dan membuka lajur D bagi tantangan pertukaran beteng di langkah berikutnya bisa juga dilakukan oleh hitam. Tapi di sini tadi Anies memilih dengan langkah gajah kecil 5 dan di sini pion H4. Langkah pion H4 ini bukan langkah yang bagus kawan karena dia sudah mengisi peta pelarian bagi kudanya. Sekarang kuda putih sudah tidak mempunyai peta pelarian lagi kawan. Pion F4 masih jadi pilihan utama untuk melanjutkan langkah daripada pion H4 ini. Di sini direspon dengan gajah A6 menyerang menteri, menteri bergerak ke G4 dan beteng A bergeser ke D8 menantang pertukaran. Tantangan ini ditolak, beteng naik ke D5. Saya rasa langkah beteng ini adalah mau slip dari Igor kawan. Mungkin dia tadi ingin melakukan pertukaran beteng seperti ini yang merupakan langkah terbaik. Tapi Igor tadi melangkah dengan beteng naik cukup ke peta D5. Dan ini merupakan langkah blunder. Dan ini dimanfaatkan Anies Giri bertukar beteng terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh pion gajah D3 memberikan serangan tusukan bagi beteng serta kuda, salah satu perwira ini akan tewas. Tapi Igor juga punya kesempatan menyerang balik dengan menteri ambil pion A4, menyerang kuda juga beteng yang ada di peta E8. Di sini Anies Giri masih bisa memblokadenya dengan pion B5 dan pada posisi ini kawan menteri ambil kuda. Coba lihat kawan posisi menteri pada posisi seperti ini. Dia sudah tidak mempunyai ruang untuk bergerak lagi. Peta-peta ini sudah dikontrol semua oleh hitam. Ada kuda di sini, ada menteri di sini, ada gajah di sini, ada beteng. Dia tidak bisa lari ke peta atau di lajur A, ataupun dia juga tidak mempunyai banyak peta yang bagus di baris ke-6 ini kawan. Di sini ada gajah yang mengawasi, di sini ada pion, di sini ada pion, di sini ada gajah, sudah tidak bisa bergerak lagi kecuali bergerak kembali ke peta G4. Tapi di sini Igor memilih ambil kuda. Tapi setelah gajah bergerak ke peta C4, posisi menteri sudah terjebak kawan. Dia sudah tidak bisa lari lagi dan menteri ambil gajah. Kalaupun pada posisi ini tadi kawan menteri bergerak ke peta ini, apa yang akan dilakukan oleh hitam? Maka selanjutnya adalah gajah akan pukul beteng. Mungkin di sini gajah E4 dan gajah akan pukul gajah, dipukul balik. Selanjutnya bisa bermain dengan menteri ke peta A6 ataupun gajah ini juga bisa ditarik mundur ke peta F8, bisa jadi kawan. Dan tetap saja hitam akan unggul satu perwira. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Setelah menteri ambil kuda di sini kawan gajah C4 dan menteri ambil gajah. Bukan pilihan terbaik adalah gajah gelap pukul pion E5. Sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Setelah diambil oleh menteri hitam, gajah putih ini, putih bisa melanjutkan pengorbanan pertukaran perwira di sini kawan. Beteng pukul gajah. Setelah dipukul balik oleh pion, menteri bisa mundur ke peta C2. Dan memang hitam masih unggul kualitas perwira dengan gajah plus beteng plus menteri. Tentu saja keunggulan didapat oleh hitam secara materi atau kualitas kawan. Tapi jumlah perwira masih cukup seimbang, sama-sama masih mempunyai 3 perwira. Jadi permainan ya bagi kaum pos ronda masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Tak ada kata pantang menyerah setelah kualitas perwira seperti masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Tapi Igor memilih langsung sikat gajah dengan menteri. Dipukul balik oleh pion. Selanjutnya adalah pion E4, memperkuat posisi kuda, juga memberikan ruang bagi kudanya lari jika ada ancaman nanti. Di sini Anies memainkan pion H5, dilanjut dengan gajah D2. Di sini menteri bergerak untuk mengancam pion ini, diblokade oleh gajah dan Anies memilih menteri ke peta B3. Beteng C3, menteri ambil pion mengancam beteng kembali. Di sini beteng ambil pion C4. Dan di sini gajah pukul gajah. Lanjut Anies Giri mencoba mensederhanakan materi di atas papan, dipukul balik menggunakan kuda. Dan coba lihat kawan pertahanan putih di area ini akan cukup solid bagi putih. Mungkin sulit juga bagi hitam untuk membongkar area pertahanan putih ini kawan. Kuda mengawal beteng di lajur C, juga memperkuat posisi pion D5, gajah mendukung pion di sini. Dan mungkin nanti tinggal mendorong pionnya maju ke peta A4 agar posisi pertahanannya cukup solid.
Di sini Anies Giri memilih untuk melangkah menteri mundur ke B7, tidak mencoba membuat atau memberikan kesempatan Beteng ambil pion di petak C7, akan menjadikan pion ini menjadi pion bebas yang akan merepotkan. Jadi Anies Giri mempertahankan pionnya di sini kawan, agar lajur D tidak terlalu bebas atau tidak kosong nantinya. Ada yang menghadang pion putih ini kawan. Pion A4 berkoneksi dengan betengnya agar aman kawan dari ancaman para perwira hitam. Di sini beteng A8. Gajah B3, beteng kembali ke D8. Di sini raja naik ke G2, pion G6 mulai didorong juga memberikan ruang bagi raja naik, dan di sini raja putih kembali ke G1 hanya membuat langkah menunggu. Menteri A7 dan dibalas dengan raja ke G2 hanya mondar-mandir saja, beteng naik ke D6. Persiapan digeser untuk memberikan backup bagi menteri di diagonal ini bisa jadi, ataupun juga nanti persiapan ditumpuk untuk mengancam pion ini juga bisa jadi. Di sini beteng turun ke C2. Menteri ambil pion A4 dan beteng ambil pion C7. Menteri pukul pion E4, sekarang sudah mulai rapuh kawan, sudah mulai keropos pertahanan putih. Raja turun ke G1 dan menteri ke D4. Mungkin memberikan dukungan bagi betengnya untuk ambil pion ini kawan, untuk melakukan pengorbanan pertukaran perwira dengan kuda putih. Di sini gajah mundur ke F1, memblokade ancaman skak di sini mungkin, dan beteng F6 lanjut Anies Giri. Beteng putih C4 mengancam menteri ke D2. Di sini beteng kembali mengancam menteri ke E1, beteng kembali mengejar, menteri bergeser ke B1. Selanjutnya beteng kembali ke D2 untuk mendukung pionnya didorong. Menteri ke B4 mengancam beteng bergeser ke C1, tidak mempunyai kesempatan mendorong pion kawan karena peta ini juga sekarang dikawal oleh dua perwira hitam, dibalas dengan beteng D6 memblokade, ataupun nanti ya mungkin dengan ide Anies Giri untuk mendapatkan pion ini berkorban untuk mendapatkan kuda juga, dilanjut dengan gajah G2 diperkuat oleh gajah pionnya. Raja hitam mulai naik, beteng putih C1, selanjutnya beteng turun ke D8, dan di sini beteng D1 kembali untuk memberikan dukungan bagi pionnya. Beteng ini cukup solid kawan, dengan dukungan kuda tak akan bisa diganggu oleh menteri hitam lagi. Pion E4, gajah turun ke F1, pion F5, kuda bergerak ke G2 dan menteri B3 mengancam beteng. Di backup lagi oleh kuda E3, beteng D6. Gajah C4 mengancam menteri bergeser ke C3. Di sini gajah turun kembali ke F1. Langkah-langkah putih hanya langkah menunggu kawan sampai langkah ke-55 ini, berharap hitam akan melakukan blunder ataupun kehabisan waktu. Tapi sampai langkah ke-55 ini kontrol waktu Anies Giri masih cukup bagus, selisih 2 menit kawan dibanding putih. Di sini Anies Giri melangkah raja naik ke F6, kuda C4, dan di sini menteri bergerak mengancam beteng kembali. Kuda kembali ke E3, raja hitam ke E7, dan beteng C1. Menteri mundur untuk mencoba memberikan tekanan bagi pion atau menghadang pergerakan beteng. Di sini beteng kembali ke D1. Beteng hitam D6 mencoba mungkin menantang pertukaran beteng. Kuda ke C4, beteng B1 menantang pertukaran, ditolak bermain dengan pion D6 skak. Raja mundur ke D8. Mundur ke petak terang pun tak ada masalah kawan sebetulnya. Di sini beteng D2 menolak untuk pertukaran beteng. Tapi di sini Anies Giri mencoba untuk mengeliminasi satu perwira agar koneksi antara para perwira sudah tidak terlalu banyak lagi kawan, dipukul balik oleh raja. Menteri B5 mengepit kuda, kuda ini tewas kawan di langkah berikutnya. Sulit untuk membackupnya dengan beteng-beteng ke peta-peta ini kawan. Kalaupun ke peta ini ya tinggal putih akan menyerangnya lagi dengan menteri ke peta B1, beteng tewas. Kalaupun bergerak ke peta ini kawan, ya tinggal bergerak ke peta ini, salah satu perwira ini pun tewas. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat kudanya kena pin ini, ditinggalkan oleh beteng memilih bermain dengan pion D7. Menteri ambil kuda skak, raja ke E1, menteri ke C3 kembali mengepin beteng. Di sini raja menghindari pimpinan, menteri F3 skak. Raja ke F1, menteri H1 skak. Memaksa raja naik ke E2, menteri kembali ke F3 skak. Raja kembali ke F1, di sini pion dimainkan dan putih atau Igor Kovalenko menyerah. Kenapa menyerah kawan? Ancamannya adalah pion ini didorong mengancam beteng dan memberikan ancaman skakmat jika beteng meninggalkan baris kedua ini.
Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan beteng ini digeser mungkin ke lajur B, Menteri akan melakukan skak Disney untuk memberikan dukungan bagi pionnya maju dan promosi. Raja naik, pion didorong. Jika tidak ingin mempunyai dua menteri, kalian harus mengorbankan beteng. Dan saya rasa sampai di sini kita tak perlu lagi meneruskan langkah-langkahnya kawan. Itulah kawan game ke-6 dari Anish Giri melawan Igor Kovalenko. Ya, ada suara petasan lagi kawan sebelum admin rekamannya selesai. Menjelang hari lebaran, maklum, hari keceriaan bagi anak-anak. Sebelum untuk menerima THR dari om-omnya seperti kalian. Kalian harus menyediakan uang receh kawan bagi ponakan-ponakan kalian. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Dan besok kita akan ulas satu game mungkin di partai final atau di babak semifinal, quarter final atau yang lain kawan. Mana ada game yang terbaik kita akan ulas besok. Ada juga turnamen yang ada di Jerman kawan dengan Bundesliga melanjutkan putaran kelima dan keenamnya. Mungkin nanti akan saya pilih salah satu game itu mana yang terbaik. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.